Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kelompok Hamas merespons soal rencana Indonesia yang disebut akan mengerahkan sekitar 8.000 tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi nasional. Pimpinan Hamas, Osama Hamdan, pada Kamis waktu setempat dalam keterangannya di Al Jazeera menyebut Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Senada dengan hal itu, pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, menyatakan masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Ia juga menyoroti soal pelucutan senjata Hamas akan mempermudah Israel melaksanakan pendudukan di Gaza. Ia menegaskan untuk menangani masalah Palestina secara objektif bukan melalui sudut pandang Israel. فلسفة المقاومة نحن طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال، هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم، من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني. Sebelumnya, Saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu waktu setempat. Netanyahu mengunggah momen penandatanganan yang disaksikan Menlu AS dan juga sesaat sebelum bertemu dengan Trump, Saudara, di akun X-nya. Sebelumnya, Saudara, pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya mendukung perdamaian di Gaza. Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri melihat kehadiran pihak yang berkonflik dalam Board of Peace bentukan Trump merupakan bagian menuju perdamaian. Sejak awal, Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humanitar internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humanitar internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina